Selamat pagi Mbak Indri, terima kasih. Ini yang mau saya tanyakan dari jumlah Mbak Indri, jumlah artikel yang akan digunakan. Jadi saya sedang mencoba membaca atau mencari pada topik, misalnya yang saya kerjakan saat ini adalah collaborative governance. Nah, ketika topik itu saya masukkan ke kolom pencarian misalnya di Scopus atau mungkin ke Google Scholar, terutama di Scopus. Di Scopus saya dapatkan tanpa batasan waktu itu adalah 1.000 atau mungkin sudah mencapai 2.000 judul. Publikasi pertama tahun 97 dan kemudian paling banyak tentu saat ini di tahun 2023 itu ada 800-an mungkin, 800-an atau sekitar yang jelas ratusan sih, agak lupa angka pastinya. Nah, kemudian ketika itu akan kita kaji atau akan ditulis dan nanti rencananya ke publikasi misalnya, apakah kemudian jadi pencarian yang saya masukkan hanya kata kuncinya collaborative governance tanpa tambahan kata kunci yang lain. Ya. Nah, itu apakah yang digunakan seluruh tahun berjalan tadi atau bisa dibatasi tahun? Oke. Good question. Karena saking banyaknya judul. Terima kasih Mbak Indri. Yes, itu sebenarnya akan yang saya bahas di slide berikutnya gitu ya. Apakah kita mau fokus pada topik yang besar atau kita bisa fokus pada aspek spesifik dari topik yang besar tadi. Let's say menggunakan contoh dari Tias, apakah saya fokus pada collaborative governance atau saya fokus pada aspek spesifik dari collaborative governance gitu. Yang saya bayangkan tampaknya sudah ada beberapa, saya sudah pernah membaca ya beberapa systematic literature review yang menggunakan topik collaborative governance. Jadi tampaknya jangan mengulang systematic literature review dengan topik yang sama gitu ya, karena sudah banyak yang membahas mengenai collaborative governance. Lalu pertanyaannya adalah, apakah saya tidak boleh melakukan literature review atas collaborative governance? Jawabannya boleh. Tetapi alih-alih kita menyasar topik yang besar, collaborative governance, kita bisa menyasar aspek spesifik dari collaborative governance. Misalnya, yang kita bahas adalah elemen trust dari collaborative governance atau elemen konflik dari collaborative governance. Tampaknya belum pernah tuh ada yang melakukan literature review yang membahas secara khusus bagaimana konflik yang muncul di dalam collaborative governance instead of menjadi sesuatu yang hampering atau menghancurkan hubungan antara satu aktor dengan aktor yang lain, tapi konflik justru bisa menjadi basis bagi enhancing the relationship gitu ya, meningkatkan hubungan di antara para aktor, meningkatkan cara mereka belajar satu sama lain, memahami satu sama lain, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang kita fokus adalah elemen spesifik dari collaborative governance instead of meneliti atau melakukan review atas collaborative governance-nya. Secara spesifik bagaimana seperti ya Bu. Jadi good question karena relevan dengan apa yang mau kita diskusikan. Begitu.